semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Meskipun jarak kita berjauhan, tetapi video ini nantinya akan menyatukan kita semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Perkenalkan saya Alfia Rahma. Di sini saya bersama seorang founder di Fabelzone yaitu Ibu Litwina Wuri. Kali ini kami akan ngobrol asyik nih tentang di Fabelzone. Halo Ibu Litwina, bagaimana Ya, kabarnya hari halo. ini? Ya, selamat pagi. Salam sehat dan bahagia selalu ya buat kita semua. Pagi Bu, terlihat sangat cantik sekali Ibu hari ini ya. Terima kasih. Tapi aku pakai masker ya, Iya. karena posisi masih di rumah ya. Oke nih, tanpa menunggu lama lagi, kita bakal ngobrol banyak tentang Difabel Zone nih. Karena pastinya semua yang nonton tuh pada penasaran banyak tentang tempat yang keren banget ini. Mungkin boleh dong Bu ceritakan bagaimana asal-usul berdirinya Difabel Zone dan apa yang membuat Ibu Litwina ini berniat mendirikan tempat ini. Ya, jadi Difabel Zone ini adalah komunitas penyandang disabilitas yang sekarang ini beranggotakan kurang lebih 50 orang, di mana komunitas ini terbentuk karena pada waktu itu setelah saya ada pelatihan membatik di Yakum, itu mereka tidak dapat banyak kesempatan lapangan pekerjaan yang diperuntukkan untuk mereka. Jadi sangat disayangkan ketika pemberdayaan sudah berlangsung tapi tidak ada para penyedia tenaga kerja yang mampu dan mau untuk mempekerjakan teman-teman penyandang disabilitas. Dulu awalnya cuma 7 orang, dan kita start di tahun 2016, running di 2017. Kita ada 7 orang, dari 7 orang kemudian langsung berkembang jadi 15 orang dan sekarang sudah bertambah. Pengennya selalu bertambah karena ternyata di luar sana memang banyak sekali para penyandang disabilitas yang belum mendapat kesempatan untuk mereka bekerja dan mengapresiasikan dirinya. Berawal dari keprihatinan itu sebenarnya kan, karena kalau dilihat memang kalau mempekerjakan disabilitas memang kalau dibilang rempong ya rempong gitu, karena kebetulan yang di tempat kami juga para penyandang disabilitas dengan klasifikasi ringan ke berat gitu. Jadi kalau ngomong-ngomong difabel itu kan berdasarkan data ada sekitar 12% dari total penduduk Indonesia. Dari sana mungkin masih bisa memilah, ada beberapa difabel yang memang klasifikasinya ringan seperti tuli. Jadi masih bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat, daksa parsial juga masih bisa pakai tongkat untuk mobilitas dan segala macam. Tapi yang di tempat kami itu kebanyakan adalah anak-anak yang menderita cerebral palsy. Cerebral palsy itu adalah kelainan otak sehingga mereka menyebabkan gangguan motorik dari beberapa gerak tubuh. Jadi untuk mobilitas mungkin kebanyakan merangkak dan menggunakan kursi roda. Nah, mereka ini yang belum terserap gitu untuk mendapat pekerjaan padahal mereka ada di usia produktif. Dan pengalaman membuktikan di tempat kami, teman-teman penyandang cerebral palsy ini semangatnya tinggi sekali. Jadi beberapa ada yang karena gangguan motorik, kemudian tangannya kanan tidak bisa normal, dia membatik pakai tangan kiri. Dan mereka bisa menghasilkan batik yang cukup cantik, seperti itu. Jadi berawal dari keprihatinan itu, saya dengan konsep inklusi, walaupun banyak pembatik dan bahkan mayoritas difabel, saya ingin memberi banyak ruang untuk teman-teman ini bisa bekerja mandiri, produktif, dan lebih bisa mengapresiasikan dirinya, gitu. Oke deh, wah keren banget nih Bu. Salut Ya. dengan niat Ibu Litwina yang sangat Iya. baik dan ternyata berhasil dicapai ya sekarang. Iya, alhamdulillah kita running sudah hampir 5 tahun dan banyak pihak juga sudah mensupport termasuk beberapa program CSR gitu. Tapi mungkin pandemi memang banyak membawa perubahan dan kita harus beradaptasi lebih. Saya juga mulai mengajak teman-teman untuk jualan online. Mereka cukup confidence untuk menyampaikan keinginan mereka seperti apa, berinteraksi, lebih banyak berinteraksi. Dan ini sudah mau kita coba di bulan kedua untuk jualan online, sudah mulai setahun belakangan ini sih gitu. Setelah beberapa toko yang biasa kita titip jual juga sangat terdampak. Kemudian tourism di DIY juga
merosot tajam, kita akhirnya beradaptasi ke sana gitu. Oke deh Bu, lalu saya mau nanya nih, apa sih alasan Difabel Zone ini memilih terjun di bidang batik? Ataukah ada alasan tertentu atau bagaimana Ibu? Ya, jadi teman-teman yang ada di Difabel Zone itu kan saya sampaikan tadi klasifikasinya adalah ringan tapi ke berat gitu ya. Jadi mereka masih bisa mobilitas, maksudnya enggak, kan kita ada juga mengenal difabel yang memang sangat berat sehingga mereka tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, kebetulan di tempat kita masih optimis dengan kondisi mereka, gerak tubuh yang mungkin sangat terbatas, mobilitas terbatas, tapi mereka masih punya semangat yang luar biasa untuk berkarya. Kenapa batik gitu? Karena saya pikir batik ini tidak mengandung resiko yang terlalu berat ya. Mungkin minimal cuman kalau misalnya kena malam gitu panas gitu, atau mungkin hal-hal yang tidak terlalu membahayakan mereka gitu. Jadi kenapa saya memilih batik? Karena mereka dengan mobilitas yang sangat terbatas, mereka nggak bisa dengan leluasa gerak dan segala macam. Mungkin lebih ke itu yang saya arahkan. Dan kemudian dari goresan cantingnya itu mereka juga ternyata ekspresi mereka bisa terbaca dari situ gitu. Jadi seperti kayak kita punya yang paling agak berat itu kan Ika gitu. Ika tuh mobilitasnya merangkak dan harus pakai sekali kursi roda. Tangannya juga sangat sangat terbatas gitu. Tangan kanannya sudah sangat pasif sehingga kadang dia pakai tangan kiri. Dia membatik kombinasi sih, pakai canting kemudian pakai kuas gitu. Dari situ sebenarnya karya Ika ini kalau orang bisa memandang dari sisi art itu luar biasa gitu, dan beberapa kalau misalnya kita pameran ke Jakarta kemana, pembeli asing juga pasti akan lebih mengapresiasi produknya Ika karena different dan tidak ada yang menciplak gitu, maksudnya ini originalnya by Ika, dan ternyata dari tremornya teman-teman ini malah justru menghasilkan satu karya seni yang luar biasa gitu. Jadi saya pikir batik ini tepat, selain mungkin memang teman-teman yang lain juga pernah mengatakan mungkin sekali-sekali dicoba untuk misalnya kayak kapan lalu ada pelatihan shibori gitu. Tapi memang kalau yang palsi ini kan dia untuk ngiket, untuk apa itu sangat terbatas, harus kuat ya tangannya. Nah ini memang dengan kelemahan yang ada di motorik tangan itu, saya pikir yang paling tepat itu membatik gitu. Sekaligus melestarikan warisan budaya ya, karena batik sudah Oh iya, benar banget. masuk ke UNESCO Heritage World gitu. Oke deh Bu, mungkin boleh nih selanjutnya dijelaskan secara singkat apa sih yang membedakan karya batik Difabel Zone dengan produk di luar sana? Karena pastinya karya-karya dari orang Difabel Zone ini punya value tersendiri begitu Bu. Ya, memang gitu. Jadi sejauh pengetahuan saya mengenai batik, memang kalau batik sih di Indonesia banyak sekali corak ya, dari mulai klasik dan modern gitu. Tapi teman-teman ini punya satu nilai jual yang berbeda sebenarnya dari para pembatik yang lain gitu. Jadi kadang kalau kita ngikut ke imajinasinya mereka, mungkin sama-sama bikin basicnya inspirasinya dari alam, mungkin daun ya, tapi kadang-kadang inspirasinya mereka nih lain gitu. Jadi misalnya ini saya bawa nih ada batik ini dengan warna alam, ini daun ya, ini kreasinya Mbak Aryani itu memang kalau misalnya dijiplak sih bisa ya, tapi maksudnya saya melihat beberapa karya yang ada di luar sana itu berbeda, walaupun basicnya itu adalah inspirasinya mungkin daun gitu. Kemudian kalau yang dari punyanya Ika, tapi kebetulan saya nggak bawa, itu lebih ke abstrak sih, abstrak ke geometri. Jadi dari getaran-getaran tangannya itu bisa dia tuh bikin yang garis-garis halus gitu, yang walaupun tidak terlalu rapi, tapi di situ saya pikir justru nilai artnya ada di situ gitu. Dan memang ketika kita ikut pameran di Jakarta yang memang khusus swastra batik gitu, pengunjung juga bisa membedakan gitu. Oh iya ya, ternyata hasilnya sangat lain gitu, dan tidak sama dengan para pembatik mungkin yang khasnya misalnya Pekalongan, Cirebon, atau mungkin Jogja, Solo gitu. Kita punya corak yang memang berbeda seperti itu.
Wah, emang keren banget nih Difabel Zone. Ya, Selanjutnya, makasih. iya. Teman-teman yang Selanjutnya, keren. Teman-teman yang keren. Saya iya hanya Ibu, terima kasih. mencoba merangkul mereka gitu. Gitu. Selanjutnya, saya mau nanya nih, untuk melibatkan teman-teman difabel ikut andil dalam pembuatan karya batik ini bagaimana ya Bu? Apakah ada cara khusus gitu? Iya. Kalau cara khusus tidak ada. Kebetulan kita sangat beruntung ketika pertama awal bergabung itu kita dapat Pak Mas Hartono. Jadi Mas Hartono ini dulu bukan difabel. Mas Hartono ini normal, kemudian kerja di suatu proyek, kemudian dia ada kecelakaan kerja sehingga amputasi di kaki kirinya. Jadi hampir habis untuk kaki kirinya. dengan lulusan Mas Hartono ini STM gambar, itu Mas Hartono bisa menggambar dengan kreasinya sendiri, ataupun kadang misalnya teman difabel yang lain, Pak Har, aku digambarin apa namanya hewan, misalnya aku senang apa kura-kura atau kupu-kupu gitu. Nanti dengan kreasinya Pak Har mereka bertukar pikiran dan desain gitu. Biasanya dituangkan sama Pak Har, kemudian habis Pak Har dan nanti yang nyanting siapa gitu. Kita juga mengarahkan nyanting ini kan kalau yang berat itu dia nggak bisa pegang kain 2 meteran seperti ini, Mbak. Karena tangannya kan yang megang tangan kanan ini lemah sekali, kemudian dia membatik pakai tangan kiri. Jadi seperti ikat dan selamat, kemudian ada satu lagi itu kalau ilat kan tuli, yang satunya lagi itu ikat, selamat, sama suliah itu nggak bisa. Jadi dia cuma bisa bikin kayak cushion atau mungkin untuk tote bag atau clutch seperti ini yang kecil-kecil gitu dia bisa. Tapi kalau yang lebar-lebar tuh biasanya Sabar, Mbak Aryani, Mbak Yani, gitu, beberapa. Rahmat juga sekarang udah mulai bisa agak lebar gitu. Jadi proses batiknya seperti itu. Kalau mewarnai sendiri, biasanya mereka pakai kuas gitu pelan-pelan, pakai tangan. Kemudian seperti proses pewarnaan batik pada umumnya sih gitu. Gitu, Mbak. Oke deh Bu. Lalu untuk kegiatan-kegiatan di Difabel Zone ini ada apa aja ya Bu, kira-kira bisa dijelaskan secara singkat? Ya, kalau daily activity mereka pagi itu biasa santai-santai dulu, kemudian karena pandemi saya suruh berjemur, kemudian mereka kerja itu dari jam 8:30 sampai jam 3:30 gitu. Nanti siang juga ada isoma, mereka bisa sholat, bisa makan siang, kemudian istirahat sebentar gitu. Dan untuk teman-teman dengan klasifikasi berat seperti IKA sih kita tidak pernah ada target dan tidak pernah memberi tekanan gitu. Tapi udah santai gitu. Kemudian biasanya mereka sejam aja udah sangat kelelahan gitu. Jadi biasanya kalau sudah sejam tuh mereka saya arahkan untuk senam dulu, jari-jarinya dilemaskan dulu gitu. Karena kalau anak palsu ini karena motorik otak nanti bisa tiba-tiba yang kemudian menegang gitu untuk otot-ototnya itu kadang-kadang juga agak mengkhawatirkan, tapi sebisa mungkin mereka kerja itu santai gitu. Wah, keren banget emang Iya, ya. iya. Terus ini kan sekarang lagi masa pandemi gini ya Bu. Iya, Pastinya betul, pandemi betul. juga berdampak banyak pada kegiatan dan Iya, proses di Difabel iya. Zone itu sendiri Bu. Apa aja sih Bu yang membedakan sebelum dan sesudah pandemi di lingkup Difabel Zone ini? Apakah Iya, itu mempengaruhi dan iya, berdampak signifikan? iya. Berdampak signifikan, bahkan sangat signifikan. Jadi kita ngomong 2 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi, alhamdulillah kita juga masuk ke tourism inklusi di Bantul. Kita sudah link dengan Departemen Pariwisata. Waktu itu kita ada event di bandara sih, itu awal-awal pandemi. Sebelum itu kita sudah terlebih dahulu sudah ada kerjasama dengan beberapa travel agent di Jogja, juga destinasi wisata. Jadi misalnya di Bantul ini kan ada Candi Tirto Raharjo, itu setiap pagi Minggu atau mungkin hari-hari lain juga itu Minggu tuh ada semacam breakfast bersama. Itu biasanya nanti beberapa dari travel agent. Nah setelah mereka breakfast itu morning activity
membatik sama teman-teman difabel gitu. Jadi difabel kita bawa ke Candi Daturan Harjo, kita batik bersama, kemudian dari situ kita ada lapak gitu untuk bisa kita jualan. Nah, di situ anak-anak juga bisa berinteraksi dengan para pengunjung gitu. Kemudian biasanya juga kita paling nggak setahun 2 kali itu kan ada kayak apa ya, semacam student exchange dari beberapa negara. Jadi kemarin yang masuk tuh banyak kan Australia, yang mereka belajar ke ISI. Itu biasanya mereka nanti mampir ke Difabel Zone untuk belajar batik bareng gitu. Dari situ kita selalu dapat income, juga beberapa link dengan organisasi Rotary Internasional, mereka datang gitu, mereka belajar membatik, kemudian mereka shopping, dan mereka nanti bisa ke destinasi wisata yang lainnya gitu. Lumayan gitu, dan anak-anak cukup senang gitu, karena biasanya kalau ada tamu, kemudian kita batik bareng, mereka ada honor tambahan gitu. Nah, itu ketika pandemi sama sekali kita zero income dari sektor pariwisata. Kemudian dari beberapa tempat, kemarin kan alhamdulillah kita sudah ada sekitar 10 tempat yang kita bisa titip jual. Ada di art shop, ada juga di toko oleh-oleh. Nah, karena pandemi juga karena turisnya nggak ada yang datang ke Jogja, ini juga otomatis pendapatan dari titip jual ini sama sekali tidak bisa kita harapkan. Nah, tapi kemudian ketika memang kita sudah mulai serius merambah ke medsos dan jualan online ya, alhamdulillah pelan-pelan ini sudah mulai kelihatan, dan di tahun kedua pandemi ini kita mencoba untuk sering-sering live IG sih kemarin, banyak yang menyarankan gitu kan. Ternyata teman-teman juga cukup percaya diri untuk berkomunikasi, kita latih pelan-pelan gitu. Jadi kalau memang terdampak, sangat terdampak karena dan ini juga unpredict ya, ibaratnya kita semua juga nggak ngerti ini mau sampai kapan gitu, sehingga kita memang bisanya juga beradaptasi karena kita percaya dari semua penjualan toko yang tidak bisa kita harapkan, kita bisa buka toko virtual gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Bisa pelan-pelan sih gitu. Wah, oke deh. Nggak Yeah. kerasa banget kita udah ngobrol banyak nih, Bu. Iya. Difabel Zone. Emang keren banget sih. Yeah. Baik, mungkin sebelum menutup obrolan kita kali ini, boleh dong Bu, dari Difabel Zone untuk menyampaikan harapan untuk Difabel Zone sendiri dan para penyandang disabilitas. Iya, sebenarnya kalau dari harapan kita sendiri, Difabel Zone ingin semakin banyak teman yang bergabung, tentu saja setelah semua nanti kondisi membaik dan aman. Tapi satu hal yang menjadi fokus kita sebenarnya, kita sangat ingin menginspirasi banyak pihak, baik itu teman-teman penyandang disabilitas sendiri ataupun para donatur ya, yang mungkin bisa loh belajar dengan kita untuk bikin Difabel Zone yang lain, karena untuk mengentaskan 12% angka disabilitas di Indonesia itu memang tidak mudah. Kita tidak mungkin sepenuhnya menunggu dari pemerintah atau menunggu dari manapun. Jadi saya mengajak banyak pihak sebenarnya. Karena Difabel Zone ini juga hanya 2 orang, dirinya saya dan salah satu teman saya gitu. Jadi dari sini saya ingin menginspirasi untuk ayo kita bisa banyak cara untuk menyumbang, berdonasi, bersedekah, menolong itu. Kalau salah satunya misalnya dengan mendirikan seperti ini, saya pikir pelan-pelan kesejahteraan mereka pasti akan terangkat. Karena tidak tahu kenapa, memang kebetulan teman-teman penyandang disabilitas ini untuk kemakmurannya memang agak kurang gitu. Jadi memang harus diberdayakan, mereka usia produktif. Kita harus merangkul dengan konsep inklusi 2 arah ya, dalam arti kita yang non difabel merangkul mereka, dan yang difabel sendiri juga mau untuk dirangkul. Saya pikir Indonesia inklusi akan segera terwujud, dan teman-teman, kesejahteraan teman-teman penyandang difabel juga semakin bisa cepat meningkat gitu. Jadi satu hal yang mengharukan ketika ada kunjungan dari Australia yang sempat membuat video juga dari tempat kita. Mereka ingin Difabel Zone ini juga memotivasi anak-anak difabel yang ada di luar negeri untuk mereka tidak manja di atas kursi roda, mereka bisa tetap mobilitas walaupun merangkak, atau mungkin kalau
orang Jawa bilang rambatan ya. Terus mereka juga bisa batik, bisa mungkin ada yang bikin kayak sulaman dan segala macam itu kan. Mereka produktif dan mereka nggak cuman meratapi hari-hari yang harus mereka jalani. Mungkin seperti itu. Kedepannya juga saya berharap teman-teman difabel ini tetap semangat, kita bersatu, kemudian karya-karya mereka juga semakin mendapat apresiasi dari masyarakat luas di Indonesia, mungkin bahkan sampai ke mancanegara gitu ya. Oke deh, baik. Terima kasih Bu Letvina. Semoga semua yang diharapkan dan disemogakan kita aminkan dari rumah masing-masing. Ya, maaf dikit lagi. Saya juga berharap begini, sebenarnya Jogja ini kan gempa 2006 banyak membuat dari orang yang non difabel menjadi difabel. Di Bantul itu juga banyak sekali komunitas-komunitas sebenarnya penyandang difabel yang karena korban gempa gitu. Sebenarnya kita punya mimpi besar sih, someday mungkin Jogja ini bisa menjadi provinsi percontohan inklusi gitu, karena saya yakin prasarana sudah sangat mendukung, seperti kayak di Malioboro kita sudah melihat trek untuk pedestrian itu juga ada yang untuk tunanetra seperti itu. Kemudian support dari beberapa turisme itu mungkin nanti kita ada pelatihan bahasa isyarat untuk penjaga hotel dan segala macam. Jadi mungkin someday Jogja walaupun banyak angka disabilitas, saya pikir bisa menjadi percontohan untuk itu. Dan saya yakin juga nanti teman-teman dari UGM, ini linknya kan luas kalau UGM, bisa support juga nanti kalau memang mau ketemu beberapa teman penyandang disabilitas yang ada di Bantul, ayo kita ketemu, kita cari solusi untuk lebih memberdayakan mereka gitu. Itu aja sih. Oke deh Bu, keren banget emang. Semoga semua harapan bisa kita aminkan ya bareng-bareng. Iya, amin. Oke deh. Sekarang nih kita sedang sama Mas Rahmat nih, seorang pegawai dari Difabel Zone. Gimana nih Mas kabarnya? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Oke nih Mas Rahmat, kita bakal ngobrol santai di sini. Kalau boleh tahu, apa sih yang ngebuat Mas Rahmat ini tertarik bekerja di Difabel Zone? Boleh dong Mas ceritain? Kalau saya pribadi ya, Mbak. Kalau saya pribadi sih, karena pengalaman saya yang kurang lah. Kalau untuk kerja yang lain kan, saya juga menyesuaikan difabel saya itu seperti ini ya. Kira-kira apa sih yang mampu kerja untuk saya? Itu. Oke deh, lalu proses belajar membatiknya itu bagaimana Mas? Apakah mulai dari nol dan belajar bersama, atau memang sudah ada bakat sebelumnya untuk belajar membatik? Oh, awalnya sih Mbak dari nol, Mbak. Awalnya kan saya ada pembina yang dari Yakum. Terus saya, gimana ya Mbak? Mas, kalau ada yang mau ada kerjaan yang cocok untuk saya itu, dan itu langsung saya ditawari itu, batik mau nggak? Ya mau. Kalau saya boleh belajar di sana itu loh Mbak. Oh gitu, jadi benar-benar Dan mulai saya dari nol gitu ya? Oke deh, lalu untuk produk dari Difabel Zone yang Mas Rahmat buat tuh kira-kira apa aja? Kayak setiap harinya tuh ngebikin kain atau apa gitu Mas? ya macam-macam sih Mbak, ada yang tas, dompet, ada yang tempat pensil, ada yang kain 2 meteran, itu tergantung nanti ini mau dipasarkan kemana sih, kata ibunya kan ada yang kita tinggal garap aja, kita tunggu komando dari pesanan. Walah, keren. Oh iya Mas, pastinya dalam bekerja itu juga ada tantangannya kan ya? Mungkin bisa diceritain dong tantangan waktu bekerja di Difabel Zone ini. Kalau boleh diceritakan juga mungkin dikaitkan dengan pandemi yang sekarang ini. Kalau untuk yang di sini nggak ada Mbak, tapi kalau untuk yang offline keluar, kebetulan kan di sini disediakan tempat asramanya di sini
tempat kerjanya di sini, kita bareng-bareng kerja di sini, kita nggak kemana-mana. Kalau untuk offline, maksudnya kegiatan seperti pameran, seperti itu, kita ya untuk sementara offline. Ya, untuk sementara offline. Oh gitu, baik. Tapi kalau misalnya selama pandemi ini kan pastinya mempengaruhi kinerja dari pegawai dan karyawan di Fable Zone itu sendiri ya, Mas? Ya ada, Mbak. Oke deh. Mungkin Mas Rahmat bisa diceritain dong apa aja yang dirindukan dari kerja offline gitu. Jadi kayak kerja sebelum pandemi. Ya itulah. Misalnya kan ada suka keluar-keluar, kita diajak bareng-bareng untuk bekerja bareng teman-teman, untuk memotivasi teman-teman lebih keluar untuk dari sini supaya tahu teman-teman juga, saya juga senang, teman-teman juga senang karena ikut pameran ke Jakarta dan wah ya senang lah pokoknya. Wah, pasti seru banget ya kalau misalnya offline sebelum pandemi gitu bisa keluar-keluar ngadain pameran gitu. Iya, senang. Oke deh. Menambah pengalaman. Terus terang kalau sebelum itu kan nggak ada pengalaman sama sekali, Pak. Pengalaman maksudnya pengalaman tentang itu loh, maksudnya sosialisasi dengan teman-teman, kita bisa bareng-bareng, kita saling memotivasi, paling enggak sesama difabel lah untuk maju bareng. Oke deh, Mas Rahmat nih keren banget nih. Tapi boleh dong sebagai penutup obrolan kali ini, Mas Rahmat sampaikan harapan untuk Difabel Zone dan penyandang disabilitas. Harapannya untuk Difabel Zone ya, semoga semakin maju, semakin banyak orang yang membantu menjualkan produk kami dan bisa semakin dikenal oleh masyarakat, dan khususnya untuk teman-teman juga tetap semangat dan marilah saling memberi semangat untuk lebih semangat. Oke deh Mas, semoga semua yang diharapkan terwujud dan terima kasih Mas Rahmat sudah menemani saya berbincang kali ini. Sukses untuk Mas Rahmat dan sehat selalu untuk semua pegawai dan orang-orang yang ada di Difabel Zone ini ya. Mari kita wujudkan kesetaraan bersama. Salam Kesetaraan.